Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan nama saya Pandi, saya mahasiswa dari kampus TIKES Giriasada Sumbawa. Apa bisa minta waktunya sebentar Bu? Bisa. Ya. Jadi tujuan saya ke sini adalah memberikan edukasi tentang obat, yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah farmakologi. Jadi ada pun materi yang saya berikan pada pagi ini. Yang pertama itu tepat dosis, tepat pasien, tepat waktu, klasifikasi obat berdasarkan undang-undang, perbedaan obat genetik, obat paten dan obat kimia. Jadi yang dimaksud dengan tepat dosis adalah memastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter. Contohnya tepat dosis atau takaran obat. Ya. Jadi ada sedikit contoh obat yang saya dapat dari rumah sakit. Yang dimaksud dengan tepat dosis contohnya di sini Bu. Sini kan 3 kali sehari dalam satu kali minum itu 1 tablet. Yang dimaksud dengan tepat dosis itu misalnya di sini sudah ditentukan 3 kali itu dan 3 kali satu kali minum 1 tablet. Jadi jangan sampai kita minum 2 tablet atau lebih dari 1 dalam 1 kali minum, karena di sini sudah dijelaskan bahwa 3 kali sehari dalam 1 kali minum 1 tablet. Yang dimaksud dengan tepat dosis itu ini yang 3 kali sehari ini contoh obat yang saya dapat dari puskesmas Bangladesh. Biji. Nah, jadi Ini kan dijelaskan 3 kali sehari dalam 3 hari itu 1 kali minum 1 tablet. Bisa mengerti? tidak. Tua toh. Jadi kendalanya nanti kalau ibu kurang paham atau kurang mengerti tentang cara minum obat, bisa bantu ibu ataupun anak. Dan di sini juga sudah dijelaskan minum sebelum makan. Dan ada juga ini obat yang satu minum setelah makan. Ini katanya ini minum sesudah makan. Nah, ini contohnya gini ya. Bisa. Yang kedua itu tepat pasien. Yang dimaksud dengan tepat pasien adalah obat yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Kondisi contohnya umur, alergi, penyakit lainnya yang diderita faktor genetik. Yang dimaksud dengan umur itu contohnya itu sekarang umur berapa? 50. Oh, jadi kalau 50 itu kalau minum obat itu 1 tablet. Tapi kalau di bawah umur 2 tahun di bawah itu paling setengah dari 1/2. Tidak sama dengan umur yang ini 3 tahun ke atas itu harus 1 tablet untuk minum. Tapi kalau yang di bawah umur 1 tahun 2 tahun itu setengah 1/2. Berarti tetap tinggal 1. Iya, tergantung dari rumah sakitnya atau dari resep dokternya. Contohnya dikasih 3 kali sehari, tapi kalau itu umur di bawah 2 tahun tetap dicantumkan 1/2. Baik, Pak. Yang dimaksud dengan 1/2 yang 1 tablet atau kapsul obat ini dibagi 2. Yang penyakit lainnya, contohnya ibu mempunyai penyakit lain, jadi jangan terpaku dengan contohnya ibu rasa sakit kepala, jangan langsung ke apotek atau ini toko obat untuk membeli obat. Alangkah lebih baiknya ibu melakukan konsultasi dulu ke dokter atau perawat biar ibu ketahui apa penyakit ibu, karena belum tentu ibu sakit kepala hanya sakit kepala saja, pasti ada penyakit lainnya. Jadi pentingnya ibu harus melakukan konsultasi ke dokter atau perawat sebelum menggunakan obat atau mengonsumsi obat. Yang ketiga itu tepat waktu. Ya, hampir sama dengan yang tadi yang dimaksud dengan tepat waktu meminum obat, contohnya 3 kali sehari. Itu dalam 1 kali minum dalam jangka waktu 8 jam. Contohnya ibu minum jam 7 pagi, terus keduanya itu jam 3 sore, yang ketiganya itu jam 11 malam, harus teratur. Misalnya kalau ibu minum jam 7 harus teratur dalam jangka waktu 8 jam dari jam 7 ke
semuanya dalam jangka waktu 8 jam ya Bu. Iya Pak. Adapun klasifikasi obat menurut undang-undang, di sini ada obat bebas terbatas. Nah, ini yang pertama dulu ya Bu, yang dimaksud dengan obat bebas itu, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter atau di toko obat berizin. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenal oleh penderita sendiri. Pada dasarnya, obat bebas terbatas merupakan obat keras namun diberi batas pada tekanan bahannya. Obat bebas terbatas disertai tanda peringatan. Ya, di sini juga meskipun obat bebas terbatas tapi ada tanda peringatan yang dimana itu B1, B2 sampai B6. Yang di B1 itu obat bebas, obat keras pada aturan pemakaiannya. Dan B2 obat bebas, obat keras hanya untuk kumur jangan ditelan. Yang ketiga itu obat keras hanya untuk bagian luar badan. B4 obat keras hanya untuk dibakar. Yang kelima obat keras tidak boleh ditelan. B6 obat keras jangan ditelan. Jadi logo obat bebas terbatas itu seperti ini logonya Bu. Ini lingkar biru dan garis tipe warna hitam. Contohnya begini. Ada sih seperti ini konsumsi obat, perhatikan ini adalah obat bebas. Obat bebas itu contohnya begini. Jadi sebelum menggunakan obat, perhatikan dulu simbol-simbol obat ini. Dan dari simbol ini juga mempunyai arti masing-masing ya Bu. Yang dimana tadi saya jelaskan obat bebas terbatas. Ini ada 7 macam obat bebas terbatas, obat bebas obat wajib apotek, obat narkotika, obat psikotropika, obat herbal. Jadi dari masing-masing simbol obat ini mempunyai arti masing-masing ya Bu. Jadi bukan hanya simbol ini bukan berarti beda simbol ini beda kualitas, tapi ini mempunyai makna masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang obat bebas juga dengan simbol logo warna hijau, lingkar hijau yang garis tipe warna hitam seperti ini. Yang sebelum ini konsumsi atau mengambil yang diperhatikan ini meskipun dikatakan obat bebas tapi mempunyai efek masing-masing. Jadi mengonsumsi secara rutin sesuai takaran yang sudah ditetapkan dalam kemasan obat. Ini untuk satu contoh yang sering terjadi itu gagal ginjal. Itu dapat dilihat sendiri ini simbol-simbol obat di sini ya. Kalau obat keras itu ada gambar K dengan garis tipe warna hitam. Ini seperti ini ya, seperti ini dia logonya kalau obat keras. Ini obat wajib apotek. Di sini ada tercantum obat bebas terbatas, obat bebas dan obat keras. Ini obat wajib apotek. Ini diwajibkan ini. Ini obat narkotika dia yang ini. Ini contoh simbolnya seperti ini, tapi penempatannya nanti tetap sama seperti ini dia, tapi beda logo. Bisa Bu? Bisa paham? Tenang aja Bu. Ini obat generik. Ya, ada. Oh ini logo obat generik ini. Ini termasuk ini paracetamol ini termasuk obat generik ini. Contohnya ini gambar seperti ini. Ini obat generik. Saya sedikit jelaskan tentang obat generik. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat secara massal atau diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak milik. Ada
ada dua jenis obat generik, yaitu obat generik bermerek dengan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya, contohnya paracetamol, amoxicillin dan lain-lainnya. Pokoknya obat yang termasuk dalam obat generik itu seperti ini. Obat paten adalah jenis obat baru yang mulai diproduksi dan dipastikan perusahaan farmasi melewati berbagai riset, pengembangan dan uji klinis. Bahkan kemasan juga terlihat menarik. Ini yang membuat harganya cukup mahal. Obat paten itu bedanya dengan obat ini generik tadi itu, obat paten kemasannya lebih bagus dan lebih menarik. Jadi tapi bukan apa juga untuk obat generik, obat paten itu lebih bagus dari obat generik. Tidak, tergantung ini merek obat kan, meskipun dia tergolong dalam obat paten, terkadang hanya kemasan saja yang bagus, tapi obatnya itu nggak sama dengan obat generik. Ada juga obat generik lebih paten daripada obat generik itu lebih bagus dari obat paten ini. Jadi yang terakhir itu obat kimia. Obat kimia adalah obat yang melibatkan bahan-bahan kimia dalam komposisi dan dapat menimbulkan efek samping, contohnya obat desinfektan. Yang obat kimia itu ini juga termasuk dalam obat kimia yang pokoknya mengandung zat-zat kimia, dan semua obat itu juga mengandung zat-zat kimia, tapi tergantung ada yang zat kimianya tinggi, ada yang kimianya rendah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Di bidang kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan tadi bisa ibu gunakan atau dapat melakukan dalam konsumsi atau membeli obat suatu saat nanti. Jika ibu sakit jangan langsung ambil tindakan untuk membeli obat. Alangkah lebih baiknya ibu melakukan konsultasi ke dokter untuk memastikan ini penyakit apa saja yang ibu derita. Jangan terpatokan dengan misalnya ibu sakit kepala, sakit kepala beli obat Bodrex, belum tentu ibu hanya sakit kepala, pasti ada penyakit lain. Biar tidak terjadi gejala apa kelebihan dosis ataupun timbulnya penyakit baru nanti. Bisa Pak. mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah ibu tempatkan buat saya. Terima kasih ya Bu.